pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Tani yang berbahagia, saat ini kami berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, khususnya di Desa Sukasenang, Kecamatan Sindang Kasih. Di sini ada petak tetap. Nah, Sobat Tani tahu enggak petak tetap? Nah, kurang lebih petak tetap ini adalah merupakan tempat yang akan dijadikan untuk indikator jumlah populasi dari OPT dalam rangka nanti pengendalian yang lebih luas di satu kawasan. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada Bu Eli Gusdianti. Nah, beliau ini POPT keren ya, dari Ciamis, yang akan menjelaskan mengenai petak tetap. Dan ada juga Pak Sarifudin ya, dari LP Kepala LPHP ini ya, wilayah 2. 5 Pak. Sudah mohon maaf ya. Nah, silakan Bu Eli dan Pak Kepala untuk menjelaskan ya, supaya kita sama-sama tahu di Indonesia oh gini loh mekanisme pengendalian OPT yang ada. Terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya. Nama saya Eli Gusdianti dan saya POPT Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang petak tetap. Kebetulan di hamparan ini untuk mewakilinya petak ini adalah petak tetap subwilayah 2, yaitu di Desa Sukasenang, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis. Di Kecamatan Sindang Kasih itu ada 4 petak tetap. Petak 1 di Sindang Kasih, Desa Sindang Kasih, petak 2 di Desa Sukasenang, petak 3 di Desa Sukaraja, petak 5 di Desa Budiharja. Untuk kebetulan hari ini di subwilayah 2. Untuk mengetahui adanya populasi ataupun musuh alami, kita harus melakukan pengamatan terlebih dahulu. Pertama, kita untuk menentukan isi belangko, diisi dulu kabupatennya, kecamatannya, bloknya. Subwilayah 2 ini untuk Desa Sukasenang, Blok Burujul. Untuk jenis tanamannya padi sawah, varietas Ciherang. Umurnya ini 35 sampai 40. Terus ini 40. Ya. Jadi ada format yang diisi ya Bu ya. Oke, Iya. Jadi tadi pengisian mengenai varietas, kemudian jenis padinya ya. Jenis tanamannya apa? Nah, terus secara umum kira-kira setelah itu melakukan pengamatan ya. Melakukan pengamatan. Nah, apa saja yang Pertama, dilakukan? Tertarik diagonal terpanjang itu sebelah mana? Sebelah sini atau sebelah sana? Kalau misalkan sebelah sini, misalkan diagonal terpanjangnya diambil 3 titik. Tapi untuk 3 titik itu kita jangan yang di situ, Jangan dikirim. Oke. jangan, tapi harus jadi mewakili. Supaya lebih mewakili. Nah, Oke. iya. Ya. Ada banyak metodenya, ada yang letter U, ada yang zigzag. Nah, setelah itu kemudian kan dilakukan pengamatan nih. Nah, bukan untuk saat ini Ibu sudah melakukan pengamatan, mungkin Pak Kepala Balik, Pak Kepala Lab, setelah melakukan pengamatan rekomendasinya seperti apa, outputnya seperti apa. Oke. Terus untuk saat ini Saat ini ya. kan kalau misalkan dilihat secara kasat mata, tidak bisa langsung diambil kesimpulan Pak. Ya baik. Kalau Terus, misalkan mau pengamatan diambil 30 rumpun. 30 rumpun. 30 rumpun. Nah, sesuai dengan isian ini ya. Ya, Oke. rumpun pertama ada berapa tunas? Nah, Sebelum menghitung beberapa tunasnya, dibuka dulu. Apakah ada hama ataupun musuh alami, jadi dicatat. dicatat ya. Iya.
ada yang misalkan ini untuk Jadi musuh alami sama hamanya tetap Terpisah, dicatat iya. ya pada waktu Dicatat. membuka rumpun ya. buka rumpun dibuka. Kalau misalkan ada hama dicatat, hamanya ada apa, berapa Jumlahnya ya. jumlahnya Nah. untuk ya kalau misalkan untuk penyakit dilihat dari intensitas kerusakannya. Oh, intensitas kerusakannya dari Kalau dalam rumpun ya. misalkan- Oke. ya, kalau misalkan hama itu ada berapa populasinya. Oke. Kalau misalkan untuk kerusakan diakibatkan oleh penyakit itu kerusakannya berapa persen Berapa persen? dicatat di sini. Dicatat ya di pom ini ya. Ya, terus kalau misalkan ada musuh alami dicatat ada apa. Misalkan ada laba-laba, coccinella ataupun Paderus, Guinea. Oke, itu Dicatat. musuh alami ya. Musuh Oke, alaminya. semuanya dicatat, Dicatat, Bapak dan iya. Ibu. Nah, terus Oh. khusus untuk sekarang ini, Bu, Ibu melakukan pengamatan ya, mungkin kemarin atau Minggu ini minggu juga, ini ya, iya. sudah minggu ini apa Sama yang rekomendasi. didapat, terus apa rekomendasi? Kemarin pas pengamatan ada gejala BLB sama BLAS. Nah, Terus tapi ada apa? Ada Lalat ulat. daun. ada ulat. Ada ulat. Ya. Kerusakan daun. Masih ada ulatnya ya. Ada. Artinya musuh alami ya, Bu. Bukan. Bukan, Pak. Oke, ulat sudah ada ulat. Pemakan daun. Nah, sudah meratas berarti ya, gitu ya. Iya. Itu BLB-nya. Kalau BLB itu penyakit Pak. Penyakit oh iya ada ya. Sama aja ya. Sama. Kalau hama itu ada ulat, Ada bekasnya, ada serangganya, ada bentuknya. ada bentuknya, Ya, ya. Jadi dihitung populasinya. Nah, Kalau misalkan ini mengerek Pak. Jadi di dalam itu ada ulat. Untuk mengerek batang. Kalau misalkan ini kerusakan ya. sama gitu ya. Jadi ulat Nah, karena pengerai batang ya. Ini. Oke. pengorok daunnya itu ya. lalat daun. hidra, Lalat hidra, oke. daun. Jadi Kalau simpulannya yang kemarin itu Kemarin, ya. Pak Bu Edi dan Pak Kepala Lab populasinya berapa? Kalau tidak Kemarin. salah kan ada yang kita kategorikan di bawah ambang, kemudian di atas ambang, Ya. hingga Menghasilkan. apa namanya, guidance kita untuk pengendaliannya apakah preemptif atau responsif. Nah, maka Kalau yang ditemukan pas pengerek batang itu cukup diambil, soalnya kan ini kurang dari batas ambang. oh di bawah ambang ya, Ya. untuk penggeret batang. Cukup ditarik itu supaya untuk merangsang pertumbuhan baru. Baru. Oke. Ya, Ya. Kalau Kira misalkan untuk yang lainnya? penyakit BLB itu BLB. juga kalau misalkan ditemukan gejala harus dikendalikan sebelum Dikendalikan. dikendalikan sama yang kimia, Kimia. harus dikendalikan dulu terus APH. APH. atau- Jadi yang Terus kali ini yang untuk BLB cukup dikendalikan dengan APH saja ya. Oke. Karena belum banyak ya Iya, pada Pak. spot-spot. Oke. Terus yang lainnya selain penggerek batang BLB ada apa lagi? Ada belasnya Pak kemarin sedikit, Ada tapi belas. Oh, ada belas. Ya. kalau misalkan belas itu ditemukan sedikit langsung kendalikan. Langsung Takutnya dikendalikan. penyebaran jamur kan cepat Pak. Iya. Saat ini kan kondisi Lembab hujan. ya. Lembab. Oke. Sobat Tani sekarang kita cuacanya lembab, agak mendung tapi sejuk ya. Oke, jadi sudah dilakukan pengamatan ya dalam minggu ini oleh Bu Eli, kemudian sudah dilaporkan ke Pak Kepala Lab. Nah, Kepala Lab sekarang melakukan eksekusi atas hasil laporan itu ya Bu Eli ya. Nah, mangga Pak Kepala Lab, apa yang akan kita lakukan hari ini terkait dengan hasil pengamatan peta tetap dari Bu Eli. Oke, terima kasih Bu Eli sebagai POPT Sindang Kasih yang terhormat Pak Direktur ya, yang sudah senantiasa datang ke wilayah kami Ciamis, Jawa Barat. Mengingat informasi barusan minggu ini kemarin termasuk hasil pengamatan itu terbukti adanya gejala BLB sama belas terus pengerek batang. Ternyata itu juga saya sangat respon terhadap POPT yang ada di lapangan, baik melalui online Pak mau lebih cepat itu
saya terima. Kemudian juga saya menginstruksikan kembali kepada petugas yang di lapangan ketika itu memang gejala seperti penyebab blast sama BLB itu bisa dilakukan PN langsung apabila tanaman ini masih vegetatif ya, untuk menekan perkembangan apa yang ditemukan itu. Secara ini Pak, secara rutin dia datang ke lab memohon bantuan berbentuk APH, diambil langsung dilakukan itu ke hampir semua wilayah juga gitu tentunya. Tapi kalau memang tadi yang namanya kita sifatnya umum gitu Pak, ada apanya gitu, itu juga termasuk pelaksanaan hasil rekomendasi. Iya. Baik dilaporkan melalui 2 mingguan atau belum dilaporkan juga sudah terkendalikan Pak. Biasa itu yang dari pihak LPHP. Ya. Itu juga tidak menutup kemungkinan termasuk daerah ini, daerah AWBC Pak. Selama ini Juli Agustus AWBC meningkat, tapi dengan segap termasuk kawasan Ciamis Utara juga dengan berbagai cara teknik pengendalian Pak itu dieksekusi. Tapi diupayakan untuk yang di bawah ambang batas kita menggunakan agen siap pengendali hati yang cukup banyak diproduksi oleh laboratorium pengendali hama penyakit wilayah 5 Tasikmalaya ya, Tasikmalaya. Nah ini Sobat Tani, jadi kita harus tetap sering melakukan pengamatan ya, harus sering melakukan pengamatan manakala ada gejala-gejala awal yang belum di atas ambang, ayo kita kendalikan dengan APH yang ramah lingkungan. Selain dia mengandung bahan yang dapat mengendalikan hama dan penyakit itu sendiri, juga disisipin zat tumbuh hormon-hormon yang berguna untuk kesehatan, untuk imunnya tanaman. Tanaman juga punya imun, Sobat Tani ya, supaya lebih sehat. Baik, terima kasih Bu Eli, Pak Kepala Lab, Pak teman-teman POPT yang ada di wilayah ini ya. Terus kita lakukan upaya-upaya antisipasi ya, kemudian memitigasi serangan COVID. Insya Allah Bapak dan Ibu, kita di perlindungan tanaman pangan teman-teman POPT dapat mengawal upaya pemerintah untuk swasembada pangan berkelanjutan. Bravo POPT, sejahtera petani, jayalah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.